Mungkin bisa diceritain dulu untuk kayak transisi ya dari jurnalis waktu itu kan ya, menuju entrepreneur dan dunia parfum itu gimana? Kita harus punya why yang kuat gitu sebenarnya. So my why is because aku tuh orangnya nasionalis banget. Tapi kenapa kiblat parfum itu adanya di Grasse di France gitu loh. Padahal the raw materials are here gitu. Jadi I want to it's a big reason why I want Indonesian perfumery itu to be on the map secara raw material semua ada di sini. Jadi memang parfum ini sekarang lagi jadi bisnis yang menjanjikan ya? Iya, karena kalau misalnya dilihat dari cost of goods sold atau dari HPP-nya juga kita bisa mengambil margin yang cukup lumayan juga. Thank you God bahwa sekarang udah membawahi lebih dari 30 brands di bawah kita. Maksudnya kita membantu 30 brand parfum lokal untuk rilis gitu. Di Studio Melangkah ini hari ini beda banget sih. Kayaknya lebih wangi gitu ya. Karena sekarang udah kedatangan Diah Ayu atau Dede gitu ya, seorang perfumer Indonesia yang sekarang menggeluti dunia parfum ya. Dulu kita sekantor ya. Iya, dulu kita sekantor tapi sekarang berbeda ya, udah bukan jurnalis lagi. Bener, beralih dari jurnalis sekarang ke perfumer gitu ya. Apa kabar nih Dede? Baik banget, I'm so happy to be here. Apalagi kayak ketemu kamu. Oh my God. Thank you banget ya udah datang di Studio Melangkah dan mau sharing nih untuk journey-nya menjadi perfumer gitu ya. Mungkin bisa diceritain dulu untuk kayak transisi ya dari jurnalis waktu itu kan ya, menuju entrepreneur dan dunia parfum itu gimana? So kalau misalnya tarik ke beberapa tahun yang sebelumnya, yaitu menjadi jurnalis, ya 2 tahun kerja jadi jurnalis, tapi jurnalisnya aku seneng banget di tahun kedua itu jadi travel journalist, jadi emang dipercaya untuk keliling Indonesia. Nah setelah 2 tahun I think like kok nyaman ya di sini, tapi aku mikir juga kayak I don't like comfort sebenarnya. Makanya dari itu kayak I decided 2 years is enough, jadi aku keluar, akhirnya aku resign. Nah ketika resign juga itu sebenarnya masih belum tahu yang kayak aku mau resign untuk menemukan untuk berbisnis parfum, nggak kayak gitu gitu. Tapi resign which leads aku pindah ke Bali. Nah aku pindah ke Bali, it's called sabbatical year gitu. Kenapa sabbatical year? Karena setelah 2 tahun bekerja ya you need rest lah ya. Dan masih juga agak clueless into like what should I do next gitu. Jadi di Bali sendiri aku mencoba-coba berbagai macam hal gitu. Dari melukis, terus kayak pottery, terus abis itu I do like social work juga, kayak misalnya ada gardening, ada community garden di sana. Jadi aku nyoba-nyoba berbagai hal dan satu saat ada workshop perfume gitu. Jadi aku belajar bagaimana sih caranya membuat parfum gitu. Tapi kalau misalnya ingat di beberapa tahun sebelumnya, sebenarnya aku tuh juga emang kan karena aku lulusan business management, jadi aku suka dengan dunia marketing dan aku juga tertarik dan dig deep tentang 5 senses of marketing, dimana kalau misalnya kita menjual hal itu tidak hanya sesuatu yang visual atau yang sesuatu kita dengar, tapi lupa akan indera penciuman kita. Nah, makanya pas ketemu dengan namanya workshop perfume ini langsung jatuh cinta sih. Cinta jadi langsung yang kayak hey, I think I can do something with this gitu. Nice. Nah, makanya di Bali aku akhirnya menggeluti itu, menemukan business partner juga di sana dan mengembangkan bisnis yang ada gitu. Jadi kayak ada workshop perfume, ya udah kita kembangkan gimana caranya ini tuh lebih banyak orang ngikutin workshopnya. Dan aku juga lihat pasarnya juga, kayaknya workshop ini
bagus kalau aku bawa ke Jakarta gitu. Aku mikirnya gitu. Kenapa? Karena itu lagi post COVID. Jadi udah selesai COVID. Oke, 2020 and and people are like aus akan kayak pengen keluar rumah or do something. Apalagi kalau misalnya pas COVID kan orang hilang kan indera penciumannya. Jadi I think it's like it's the great moment when I launch my business gitu loh. Jadi I open also in Jakarta. I market it kayak to the right market gitu. Dan surprisingly like most of my workshops are sold out. Gitu. Dari situ juga aku belajar kayak ternyata untuk mencampur perfume itu seperti ini. Kita bisa menggabungkan artnya, menggabungkan kayak jadi tahu dari setiap ingredient yang dipakai tuh apa aja gitu untuk menciptakan parfum yang enak dan bertasteful gitu. Oke. Tapi Dede sendiri memang awalnya udah suka parfum gitu ya? Iya, aku udah suka banget. Iya, aku suka parfum tapi maksudnya I didn't know like I'll end up as a perfumer gitu. Iya. Oke, I see. Terus akhirnya waktu itu gimana tuh journey di Bali akhirnya ketemu gitu kan ya dengan workshop tentang perfume. Berapa lama waktu itu belajarnya dan gimana waktu itu caranya Dede untuk kayak ketemu bisnis partner? Gimana caranya waktu itu? So waktu itu the flow of like gimana caranya berbisnis waktu itu bisnis parfum adalah aku ngajar sebenarnya. Jadi kayak setelah aku jatuh cinta dengan dunia parfum, akhirnya aku belajar dan aku ngajar untuk bagaimana sih caranya membuat parfum itu. Nah, dari ngajar itu sebenarnya I think I learned a lot of experience in terms of like jam terbang buat hidung aku untuk bisa mengidentifikasi misalnya kita let's say parfum, lihat parfum yang ada di pasar misalnya parfum A gitu. Pas aku sniff tuh aku bisa ngeidentifikasi ingredient apa aja sih yang ada di dalam. Nah, itu. Tapi untuk bisa mencapai itu karena jam terbang mengajarnya itu. Karena hidung kita kan makin peka akan aroma, jadi bisa ngedistinguish what kind of ingredients yang ada di dalam parfumnya itu. Nah, itu sih dimulai dari situ. Tapi kalau misalnya untuk another branch of business yang which is sebagai consultant atau membantu orang untuk membuat perfume lainnya itu juga karena workshop sih sebenarnya. Jadi most of people who comes to the workshop mereka mikir kayak minta kayak aku pengen bikin perfume line sendiri bisa nggak? Tapi kalau aku orangnya yes girl, jadi kayak aku tuh selalu optimis. Jadi yang kayak bisa nggak ya? Bisa gitu. Tapi belakangnya ya udah nanti kita pikir gimana caranya gitu. Tapi bisa nggak ya? Kita selalu yakin dulu lah ya di awal. Bisa optimis. Lah, gitu. optimis gitu. Oke, I see. Oke, berarti sebenarnya yang aku bisa tangkap juga ya sebenarnya kita tuh ketika belajar gitu ya, itu kita bisa belajar dengan lebih baik atau lebih nangkep ketika kita juga mengajarkan ke orang lain. Benar nggak sih? Of course. Jadi kalau kita balik lagi, kita mau menjual sebuah produk, kita harus paham akan produknya sendiri. Yaitu kalau aku based on my expertise gitu. Jadi selama aku mengajar itu kan aku belajar. Jadi ya dari situ sih mulai confident-nya untuk memasarkan next step dari apa sih after mereka join workshop. Nextnya apa nih gitu. Oke. Waktu itu gimana caranya Dede marketingin? Awalnya kan workshop gitu ya, untuk bring workshopnya di Bali itu di adopt ke Jakarta gitu ya. Gimana caranya Dede untuk kayak get the audience gitu ya, marketingin workshopnya, sampai akhirnya sekarang juga ya as perfume juga gitu kan ya, bantuin juga punya ini. So basically you need to understand who is the market dulu. Karena kalau misalnya ngelihat market Jakarta, jadi kita harus pintar untuk tahu target market, primary target market kita siapa. Kalau misalnya based on their sendiri, mostly female tentunya. Tapi untungnya kalau misalnya parfum tuh sebenarnya unisex kan. Male could actually join the workshop, and actually banyak juga male yang join the workshop juga gitu. Jadi ya itu kita ngelihat dulu, analisa dulu marketnya siapa. Kesukaan mereka apa. Jadi yang suka parfum tuh biasanya siapa? Orang yang suka
tas branded, apa brand-brand yang besar, terus mereka aktivitasnya apa, terus misalnya kelakuannya kayak gimana. Nah itu bisa kita adjust pas kita sebarkan advertisement itu in Instagram or in whatever it is gitu. Dari situ sih mulainya. Gitu. Oke, I see. Waktu itu ada challenge nggak sih ketika baru mulai gitu kan ya untuk workshopnya itu di-adopt di Jakarta gitu? Kalau misalnya challenge sih pasti ada ya, karena kayak sempat apa masalah sama business partner juga gitu. Karena before my business partner is actually orang WNA gitu. Jadi kayak ternyata you cannot fully trust anyone lah intinya gitu. Kayak that's what I learned gitu. Karena ya itu jadi malahan mendewasakan aku dalam segi berbisnis. Itu satu. Karena balik lagi kita harus tahu responsibilities kita masing-masing tuh apa. Dan karena kejadian itu aku tuh sekarang berteguh keras dengan yang namanya hitam di atas putih. Jadi kayak literally kita harus tahu what is my end and what is your end gitu. Jangan sampai kayak ini maksudnya bukan cuman karena kita berbisnis dengan WNA, maksudnya kedepannya juga harus seperti itu. Kenapa? Karena dalam berbisnis itu is like marriage gitu. Kayak kita harus tahu tanggung jawab mereka apa. Dan kadang-kadang kan kalau kita berbisnis dan kita ngerasa kayak kok jadi gue sih semuanya yang kerjain gitu. Nah itu menjadi satu masalah gitu kan. Jadi hal-hal yang itu yang harus sangat diperhatikan saat memulai bisnis. Kalau aku setelah kejadian itu, aku menemukan business partner yang lain dalam bisnis yang lain sebenarnya. Jadi kita write down responsibilities kita masing-masing apa gitu. Jadi misalnya aku marketing, Mbak Gita lebih yang kayak operational, terus kayak list down rinci-rinciannya apa dan kita tanda tanganin bersama. Sedetail itu ya. Sedetail itu. Kenapa? Karena kalau misalnya tiba-tiba Mbak Gita ngerasa yang kayak kok Dede nggak ngerjain ini nggak itu, kita bisa balik lagi ke kertas itu gitu dari perjanjian kita yang awal. Itu sih just to be safe. Menarik banget sih gitu ya, hitam di atas putih, kontrak gitu kan ya. Itu benar-benar harus diperhatiin banget ya. Banget gitu. Udah kapok deh pokoknya kalau udah masalah itu. Sempet ketipu atau gimana? Kabur. Kabur. Iya, jadi kayak karena kita ngurusin kitas kerjanya, setelah mereka dapat kitas kerja mereka menghilang. It happens. Menghilang karena iya, jadi kayak kemarin sampai aku minta tolong dari Jenderal Imigrasi juga untuk melapor dan hal-hal yang itu jadi berbuntut-buntut gitu intinya. Jadi ribet banget lah ya. Iya ribet banget, terus pakai acara misalnya ngaku-ngaku masih a part of the company, terus habis itu ngejual parfum secara ilegal terus di luar dari company aku gitu. Itu kan sebenarnya bisa merusak bisnis kita. Maka dari itu ya udah start from zero aja, buka PT baru, terus habis itu ngelaporin, terus habis itu find the right business partner yang kayak gitu. Berarti sampai buka PT baru setelah kejadian itu? Iya, wajib dong, harus dong. Iya. Kalau enggak kayak dari awal lagi ya? Iya, karena kan balik lagi kayak kalau misalnya kita nggak buka itu kan mereka masih ada wewenang atau gimana gitu, betul. Dan we don't want that gitu. Makanya kita buka PT baru, terus habis itu ya find the right business partner. Dan selama ini ya business partner is actually my husband gitu. That's nice. Ya ternyata ya balik lagi kayak kalau marriage cocok, ternyata in business ya bisa cocok meskipun yes kayak kadang-kadang kita susah ngebedain mana saat kita harus put on the shoes as a business partner sama put on shoes as husband and wife. Itu kadang-kadang itu juga harus latihan juga untuk bisa memisahkan itu ya. Karena kalau aku ngelihat aku sama suami aku sendiri, Ruben is very logical. Kayak yang mikir strategis tuh dia. What can be best for the company itu dia. Tapi kalau misalnya aku tuh lebih yang keduanya, kayak aku just do it orangnya gitu. Tapi balik lagi kadang-kadang kan kalau misalnya tanpa pertimbangan yang mateng dan langsung kayak terjun aja tapi tidak ada pertimbangan secara logisnya, kayak susah juga gitu ke depannya gitu. Jadi dia yang
strategi, aku yang doernya gitu. Keren. Jadi kalian perfect combination ya? Yes. Yes. Yalah pasti. Ya balik lagi, kalau misalnya dilihat perfect combination, nothing is perfect. However, kita sama-sama untuk melengkapi lah satu sama lain. Dan dilihat dari hasil dari bisnis kita sekarang, ya it's growing karena kita membuka divisi-divisi yang lain juga Oke. kita. Nice. Berarti sama keluarga, bahkan sama suami pun juga harus ada hitam di atas putih tuh. Benar. Dan maksudnya yes, hitam atas putih. Soalnya kalau kita buka PT kan pasti ada berapa persennya hal-hal yang itu pasti wajib gitu. Terus tapi selain itu, ya challenge-nya adalah bagaimana kita bisa membedakan kapan saatnya kita menjadi suami istri dan kapan saatnya kita menjadi business partner. Jadi itu yang agak susah. Kadang-kadang kalau misalnya aku dimarahin sama Ruben as my business partner, kadang-kadang suka ke bawah hati. Bawah hati yang kayak, kamu kok marah sama aku? Tapi sebenarnya enggak. Kalau misalnya kita mikir kayak secara business wise, logically gitu. Tapi ya balik lagi, it need practice sih intinya. Iya. Dan itu nggak mudah sebenarnya ya. Untuk memisahkan dua hal itu gitu. Tapi balik lagi karena foundation pertama aku sama Ruben itu penting, which is trust. Jadi mau gimana pun kita mau berbisnis sama siapapun, trust is penting banget gitu. Dan balik lagi kan, kalau ini udah menikah kan ya, pasti kalau misalnya nggak trust ya aneh juga kan ya. Jadi checklist nomor 1 ya cek. Jadi buat yang mau berbisnis dengan suami ya itu harus di trust tuh nomor 1 gitu. Kayak dicek dulu ya. Terus baru selanjutnya apa nih gitu. Dan tadi bisa misahkan antara jadi istri sama satunya jadi business partner ya. Benar. Karena kalau misalnya baper gitu, aduh aku juga suka baper gitu. Maksudnya jujur aja gitu. Kayak kita transparan, yes pasti suka baper. Tapi balik lagi, Ruben my husband always like kayak, babe, I'm talking to you as a business partner, not your husband right now. So jangan ambil hati sekarang. Tapi nanti kalau misalnya mau sayang-sayangan ya abis kita conversation ini, karena conversation ini tuh penting banget untuk kita bicarakan ke depannya kayak gitu. Wah itu keren banget sih. Bisa misahin itu dan jelas di awal ya. Oke, aku ngobrol sama kamu as a business partner, ini aku sebagai suami kayak gitu. Nice. Oke. Jadi gimana Dek? Tadi kan kamu bilang kalau misalnya kamu udah terbiasa gitu ya untuk mencium bau parfum dan akhirnya parfum apa gitu ya. Kamu tahu nih ingredients-nya apa aja gitu. Itu gimana cara kamu akhirnya bisa langsung nangkep gitu? Jadi perjalanan menjadi seorang perfumer tidaklah mudah. Dan kalau misalnya berdasarkan cerita aku sendiri, itu karena terpaksa. Terpaksa gimana tuh? Terpaksa karena waktu itu yang aku masih berbisnis dengan mantan business partner aku yang WNA itu, ketika klien-klien aku minta sampelnya, dia menghilang kan. Tapi balik lagi, business must go on. Nggak boleh loh kita terlihat yang kayak, ya ininya hilang, aku nggak tahu gimana. Nggak bisa kayak gitu. Karena balik lagi, our client trust us gitu. Dan the image of the business is actually us gitu. Jadi gimana caranya kita untuk bisa melakukan hal yang kita tidak bisa. Maka dari itu pas saat itu kita kayak, aku beneran yang kayak aduh bingung gimana ya, aku harus nungguin itu kelamaan. Makanya aku kayak ya udah coba aku ngeracik sendiri. Toh aku tahu gimana fundamentalnya. Akhirnya aku ngeracik karya pertama aku, Kalut Kretek, untuk brand Multitude. Itu adalah salah satu parfum yang sangat bersejarah buat aku. Dan aku tuh amazed-nya ketika karya aku yang Kalut Kretek pertama itu disukain banyak orang. Jadi kayak responsnya tuh sangat positif. Dan it made me confident that like, hey, I can be a perfumer gitu. Bahwa aku bisa menciptakan sebuah parfum
untuk brand-brand ke depannya gitu. Oh wow, oke. Jadi awalnya terpaksa gitu ya, tapi akhirnya terpaksa karena balik lagi kita kan harus profesional as a business women. Kita apalagi kayak yang the face of the brand ya kita harus profesional gitu. Oke. Menarik banget sih ceritanya gitu. Jadi kalau sekarang nih gimana nih untuk dari bisnisnya Dede dan apa aja yang sekarang lagi dilakuin nih? Sekarang thank you God bahwa sekarang udah membawahi lebih dari 30 brands di bawah kita. Maksudnya kita membantu 30 brand parfum lokal untuk rilis gitu. Wow. Dari nol sampai mereka akhirnya launching gitu. Iya benar. Jadi kita ngurusin dari segi scent creation, pembuatan dari ceritanya apa, brandingnya, terus dari segi botolnya, dari segi coloringnya, terus packaging sampai akhir mereka menjual gitu. Tapi balik lagi memang sesuai dari the reason why I jump into this industry gitu. Kita harus punya why yang kuat gitu sebenarnya. So my why is because aku tuh orangnya nasionalis banget. Itu satu. Karena aku ngelihat ketika terjun dalam industri ini, aku ngelihat bahwa berbagai macam raw materials dari Indonesia. Misalnya dari kayu gaharu kita, itu dari berbagai tempat. Terus habis itu cendana kita, cendana Kupang paling enak, baunya kayak butter gitu. Terus sedap malam, vanilla kita. Pokoknya kita tuh kaya akan raw materials ini. Balik lagi kalau misalnya ngelihat based on history kan the spice trade kan adanya di Indonesia gitu loh. Di Kalimantan ya kalau nggak salah. Jadi ngelihat dari cengkeh spices kita tuh kaya, semua tuh ada di sini. Tapi aku ngeliat kayak, tapi kenapa kiblat parfum itu adanya di Grasse di France gitu loh. Padahal the raw materials are here gitu. Jadi I want to it's a big reason why I want Indonesian perfumery itu to be on the map secara raw material semua ada di sini. Dan even like big companies, big fragrance houses, mereka buka headquarter di sini untuk nge-secure ingredients kita. Sebagai contoh patchouli atau nilam, itu paling bagus di Aceh, the best grade, A grade tuh di Aceh. Dan itu di-secure sama big fragrance house juga gitu. Which is brand luar. Iya, jadi everything is here gitu. Tapi kok kita sebagai brand lokal kok nggak melek dalam menggunakan ingredients ini, di mana orang yang di luar aja sebagai internasional aja menggunakan ingredient kita, kok kita enggak gitu. Maka dari itu kayak most of my creations I always put something Indonesian raw material in it gitu. Kayak gitu sih. Oke, keren Indonesia nasionalis ya. Nasionalis gitu. Ya senang juga dan ngelihat industri parfum Indonesia kebelakangan ini tuh lagi naik-naiknya. Iya. Dan aku senang bahwa aku udah terjun di industri ini dari 4 tahun yang lalu, di mana kayak masih orang belum tahu bahwa Indonesia tuh bisa meluncurkan parfum lokal yang dengan kualitas yang baik, itu satu. Kedua, bahwa Indonesia punya perfumer gitu. Karena pas aku terjun di industri ini, it's lonely, jujur aja. Lonely. Kamu adalah kayak perfumer, the only perfumer? Enggak, maksudnya bukan only perfumer, bahwa kayak it's so hard to find another perfumer friend gitu loh. Cuman sedikit gitu sedikit. Dan aku berbangga banget bisa ketemu beberapa perfumer di awal tahun aku terjun di industri ini. Aku ketemu Lucky dari Alien Object, aku ketemu Chris dari Oaken Lab, terus aku tiba-tiba lewat Instagram terus ketemu Karina Mandala, dia perfumernya Humans gitu. Terus habis itu Gia sekarang, jadi kayak the female aja kayak udah mulai bermunculan gitu loh. Maksudnya jadi lumayan kayak I have friends gitu. Kalau dulu kayak aku nyari siapa gitu ya perfumer yang lain. Dan balik lagi kalau latar belakang seorang perfumer tuh selalu beda-beda gitu. Bagit kayak kalau aku kalau di industri dibilangnya independent perfumer.
bedanya sama perfumer yang ada di fragrance house, kalau mereka under a company gitu. Kalau aku independent, jadi aku bisa pakai minyak dari fragrance house mana aja, jadi aku bisa memilih gitu. Tapi kalau misalnya from like a fragrance house, they can only use the oils that they only yang mereka punya gitu. Dan aku kalau ngelihat perfumer lain juga background educationnya juga beda. Jadi kalau misalnya based on what I know, mereka pengen jadi perfumer, mereka tuh S1-nya harus sekolah chemist dulu, dan terus habis itu S2-nya baru mereka keluar ngambil S2 perfumer gitu. Dan itu biasanya kebanyakan di France gitu. Dan kayak misalnya Karina sama Gia tuh lulusan ISIPKA kalau nggak salah. Jadi it's one of the best perfumer school gitu out there. Tapi kalau aku literally autodidak gitu. Tapi autodidak doesn't mean like aku clueless about how to create a perfume, karena back at it again, perfumery is art gitu. Jadi interpretasinya itu bisa beda-beda gitu. Ya. Kalau misalnya kita kayak memberi sebuah cerita, translasi dari hidung aku atau preference aku sama preference perfumer lain tuh pasti bisa beda-beda. Dan nggak ada salahnya kok, nggak ada yang salah gitulah intinya dalam membuat parfum gitu. Oke. Kalau di parfum itu ada kayak genre-nya gitu nggak sih? Atau ya kayak Dede misalnya itu lebih ke yang apa gitu ya? Oh, lebih ke style sih. Kayak ada yang lebih style, lebih French perfumery style. Terus sekarang lagi tumbuh yang namanya kayak Korean perfumery style. Jadi mereka lebih suka yang kayak lebih tipis-tipis aromanya gitu. Tapi balik lagi, as a perfumer kita punya style yang, maksudnya preference yang berbeda-beda. It's almost the same. Aku suka warna apa, aku suka warna misalnya merah, pasti kita lebih suka juga ya, suka warna green gitu. It's almost the same. Kayak aku style aku condong lebih spicy. Jadi I like my clove, I like black pepper, I like my oud, sandalwood, pokoknya anything yang aromatic, yang spicy gitu ya. Frankincense aku suka banget. Tapi ada juga yang perfumer yang very floral, yang kayak cinta jasmine hardcore banget, suka banget gitu. Ada yang stylenya lebih yang lebih green gitu, yang kayak pakai rosemary lah, pakai hal-hal yang kayak gitu, baunya hijau banget lah, kayak grass gitu. Oke. Tapi kalau dari Indonesia sendiri ya, mereka lebih condong ke mana nih kalau misalnya tentang preference ya? Nggak bisa diketok palu mana yang kayak misalnya Indonesian perfumery sukanya ini, nggak juga sih. Karena balik lagi, even like perfumer aja itu beda-beda golongan gitu. Kalau aku perfumer yang suka marketing, ada perfumer yang emang artistik banget gitu, yang emang mereka mengkedepankan artistannya gitu. Ada yang perfumer yang suka menyuling, maksudnya menyuling minyaknya sendiri. Jadi emang beda-beda gitu loh. Untuk menjadi seorang perfumer itu tidak hanya diketok palu satu gitu. Dan maksudnya jujur aku kurang paham untuk dari segi penyulingan atau dari raw materials menjadi oil. Tapi aku ada temen aku gitu. Jadi what I love is that we can collaborate in terms of that gitu. Oke. Tadi kan diceritain ada 30 ini ya, brand yang under ini ya, Dede gitu. Boleh dikasih lihat coba. So this is one of the unique aroma. Ini Morph. Morph, brandnya Morph is actually my second client. Dan aromanya itu kayak rambut Barbie. Wow, unik banget ya. Jadi teringat waktu kecil ya. Iya, jadi kayak ini juga dibuatnya ini juga secara tidak sengaja juga. Jadi kadang-kadang gini, dalam perfume kalau aku ya, hal yang nggak sengaja kadang-kadang enak. Kalau misalnya nggak sengaja ketetesan additional 1 tetes atau misalnya 1 gram atau 2 gram, itu kadang-kadang suka meant to be gitu. Ya aku orangnya gitu, jadi kayak kayaknya emang si oil ini pengen masuk ke sini nih, jadi kayak
ya udah coba nih gimana hasilnya. Nah, Morph juga lahir karena ketidaksengajaan itu. Dan kalau misalnya kita spray aja gitu, yes, kita openingnya baunya kayak plastiki. Iya kan? Ini dari apa berarti ingredientsnya? Jadi ini macam-macam ingredientnya, ada tulip, terus habis itu tapi kayak karena penabrakan dari beberapa ingredient itu membuat sebuah accord itu berbagai ingredient untuk menciptakan satu aroma yang memang tidak ada di sini. Misalnya kayak nggak mungkin aku nulis kayak it smells like Barbie, nggak mungkin aku masukin Barbie ke dalam itu gitu loh. Tapi pas dicium tuh kayak kok ada bau plastiknya, kok ada bau maksudnya plastik helaian rambut palsu Barbie-nya itu pas lagi dibasuh. Kita kan pas kecil suka mandiin mereka, campuin. Nah itu baunya sama persis sama kayak gitu. Nah, dan what's amazing about this kind of story is actually yang bisa kita jual. Karena the story matters. So, story-nya itu malah yang bisa membedakan parfum kita dengan parfum-parfum lainnya. Dan balik lagi, perfume is about storytelling. Iya, agree. Oke. Tapi kalau misalnya kalau Dede ya, misalnya pertama kali mencium parfum gitu pasti udah tahu gitu ya. Iya. Nggak ngerti. Susah banget sih sebenarnya, harus banyak latihan. Iya, kayak misalnya bisa salah satu klien. Jadi klienku tuh lucu-lucu dan aneh-aneh. Ceritanya tuh selalu aneh, kayak pengen buat parfum seperti ada pura di tengah laut. Terus habis itu puranya ada pohon kambojanya. Terus pohon bunga kambojanya jatuh di perairan. Nah itu gimana tuh bikin parfumnya? Pasti langsung bingung kan. Tapi kalau misalnya di benak aku, anything that has to do with ocean, aku pasti ingredient nomor 1 aku tuh bergamot dan cedarwood. Itu 2. Dan katanya kan ada temple kan, ada temple di tengah laut. Nah itu kan lautnya kan si bergamot dan cedarwood itu. Templenya itu aku selalu ingat aroma cedarwood atau kayu cendana. Kenapa cendana? Karena most of kayu cendana yang dipakai buat ukiran di temple di temple doorsnya mereka. Dan ada bau frankincense-nya. Kenapa frankincense? Itu bau yang dibakar, biasanya bau dupa. Bau dupanya. Jadi aku biasanya masukin frankincense, aku masukin sandalwood, terus ada bunga kambojanya. Jadi aku masukin kayak a quart of frangipani ke dalam. Kenapa frangipani? Nggak cuman karena ada bunga katanya ada bunga kamboja di tengah laut, tapi karena accord frangipani itu membuat aroma parfum itu jadi kayak basah gitu, kayak lembab gitu. I see. Jadi kayak punya masing-masing ingredient itu punya tugas masing-masing gitu dalam menciptakan cerita ini gitu. Ya gitu sih. Kalau misalnya dijadiin di dalam perfume, ingredient yang ada di dalam sih itu. Jadi ingredients itu bisa bercerita juga ya. Iya. Dan ingredients dan notes adalah suatu hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita lihat di misalnya di box nih, dalamnya ada bau resinnya, ada bau tanahnya. Doesn't mean kita pakai tanah, tapi ini adalah jatuhnya lebih ke creativity-nya orang pas ketika mereka spray and mereka ngeliat notes ya kayak I can see ada bau tanahnya di sini atau apanya gitu. Wow, nggak ngebayangin sih. Itu benar-benar harus latihan ya. Butuh berapa lama waktu itu Dede bisa akhirnya cukup mahir untuk ini? Sekitar 2 tahun sih. 2 tahun ya. Ya itu yang pas aku mulai. Dengan tiap hari cium. Iya, ngajar. Dari ngajar itu belajar tentang ingredientnya masing-masing. Jadi ketika udah buat resep, udah tinggal aku kayak bikin ini 3 gram, ini 2 gram gitu. Karena udah kebayang di otak ketika untuk menambahkan ini aromanya akan kayak gimana. Jadi udah jatuhnya kayak muscle memory gitu sih. Wow. Tapi gimana sekarang untuk kayak 30 brandnya ini, kalau misalnya nih teman melangkah pengen gitu ya untuk berbisnis parfum gitu, gimana awal memulai, tips dari Dede ini? Menurut aku pertama harus cinta dulu sih.
apa maksudnya cinta dengan parfum gitu. Kedua, join a workshop. You can join my workshop. You can join my workshop and see me. Sekalian aku biasanya kadang-kadang suka masih ngajar juga kan. Jadi dari situ tuh kebanyakan mereka menciptakan 2 parfum, dan yang mereka ciptakan itu pasti mereka kasih temen-temennya kayak aku bikin ini parfum ini hari ini. Terus teman-temannya pada bilang semua kayak enak ya, kamu kok nggak jualan parfum. Jadi langsung masuk di benaknya dia gitu kayak bisa berbisnis nih, ternyata enak ya apa yang aku bikin gitu. Terus mereka biasanya datang ke aku, Kak aku mau bikin produksi ini lebih banyak, atau kayak Kak aku mau ini tapi yang 2 varian lainnya masih bingung. Itu bisa menggunakan jasa scent creation aku gitu, dimana aku beneran kayak memikirkan konsep dari nol, brandingnya kayak gimana, botolnya kayak gimana, A sampai Z-nya kayak gimana, kayak gitu. Jadi didampingin mulai dari awal gitu, belajar gitu ya, sampai launching. Sampai launching, Kadang-kadang juga kalau misalnya lagi apa namanya, lagi banyak event-event perfume sekarang, aku tuh suka datang ke boothnya ikut jualan, kayak ayo dong beli. Terus kayak nge-explain, ini dalamnya ada ini-ininya gitu, kayak gitu. Jadi kayak ya emang cintanya di situ, dan I love my clients gitu. Kayak I treat them like my friend too gitu. Jadi kalau misalnya mereka lagi down atau apa kayak gini, udah nggak apa-apa, trust in your product gitu. Terus mereka jadi kayak uplift lagi gitu. Karena kayak balik lagi kayak seasons lah ya. Orang-orang kan kalau misalnya itu nggak tentu kayak jor-joran fall gitu, gimana gitu. Karena they're human too, jadi kayak harus ada human touch-nya juga di situ, which I care about them gitu. Dan aku seneng banget ngelihat betapa keren brand-brand yang yang udah rilis ini menjadi brand yang sekarang gitu. Wow, amazing. Jadi full support ya, termasuk as a motivator juga ya. Iya, jadi motivator juga. Bener. Karena penting banget sih ketika berbisnis gitu ya, dan ada orang yang menyemangati gitu ya. Ketika down pasti ada dong down ketika bisnis kan. Iya benar. Balik lagi ya, peranku itu ya secara holistik aja sih. Dari creation dari A sampai Z, terus menyemangati mereka. Dan itu sih yang which is lebih priceless ya, kalau bisa dibilang. Dan what I love is that di sekeliling aku itu komunitasnya tuh, komunitas parfum Indonesia itu sangat supportive. Itu aduh, I can say a million thanks to them. Every time kayak misalnya klien aku rilis, pasti mereka yang kepo duluan dan pengen beli gitu. Jadi komunitas ini tuh kayak very tight knit and very curious about what's next. Dan mereka sangat mendukung yang namanya local scene atau local brands atau gerakan lokal wangi ini. Gerakan lokal wangi ya namanya ya. Kayak gimana tuh gerakannya yang bisa dijelasin? Jadi pencetus lokal wangi ini dari teman aku namanya Juris ya. Dia adalah pencetus ini. Dia membuat hashtag gerakan lokal wangi, 100 parfum each 100 parfum, pokoknya each day kita ngepost kayak menggunakan parfum lokal apa nih. Nah hashtag itu udah dipakai berbagai macam beribu-ribu orang gitu loh. Dan ngelihat antusiasme warga Indonesia terhadap local products tuh is very high gitu. Dan ngelihat kalau misalnya ada acara-acara seperti ini, lagi ada Sense of Indonesia atau ada Jakarta X Beauty biasanya, itu rame akan antusiasme orang-orang terhadap parfum gitu. Even like today aja ini lagi ada Sense of Indonesia, itu sampai full capacity tempatnya gitu. Jadi kalau ngelihat secara tren ini tuh naik banget. Dan berdasarkan pengamatan si Juris sendiri sebagai founder gerakan lokal wangi, kita tuh lagi di Renaissance era. Jadi kalau misalnya yang lagi nonton berpikir-pikir untuk mau terjun nih parfum di dunia parfum, ya terjun aja ya sekarang. Menarik. Jangan aku yang pengen nih. Tapi balik lagi
untuk menciptakan sebuah parfum tidak gampang. Tidak gampang. Karena yes. Banyak banget sekarang perfume dupes. Perfume dupes itu perfume yang udah ada tapi di repackaging doang gitu. Dan menurut aku sayang. Aku tuh kenapa bilang sayang, karena meskipun gampang untuk tinggal milih dari katalog. Oh, saya misalnya mau parfum brand A tapi saya packaging ulang. Meskipun gampang, tapi kalau kita mikir long term dari sebuah bisnis, itu nggak bakal bertahan brandnya. Kenapa nggak bakal bertahan? Karena kalau ngelihat brand-brand internasional, ketika kita menyemprotkan mau varian apa aja, misalnya brand A gitu, kita semprot di kulit, kita semprot ke badan, oh ini baunya brand A banget deh, gitu. Tapi kan sayang kalau misalnya kita punya brand sendiri, terus pas orang cium, ini mirip, tuh brand A ya? Iya kan? Jadi nggak otentik ya? Nggak otentik, itu satu. Dan nggak ada scent DNA-nya. Nah itu yang aku selalu edukasi kepada klien-klienku, dan maksudnya yang baru mau berkecimpung ke dunia perfume ini, bahwa our scent should be original gitu. Karena untuk originalitas itu menjadi fondasi utama dalam brand yang long lasting. Iya, setuju banget sih ya. Harus original, otentik, itu yang penting banget ya. Karena kalau kita follow gitu ya kita terus jadi ekor nggak sih? Iya benar. Dan ya kalau misalnya kita mau kayak berbisnis kayak kacang goreng aja gitu, kayak habis laku, tapi mau sampai kapan? Yes, gitu. Betul. Kalau teman melangkah mau bisnis ini ya, parfum gitu ya, penasaran nih, berapa sih modal minimal ya yang harus disiapin? Kalau misalnya modal, karena kita harus mikir banyak aspek sih. Pertama, scent creation. Scent creation dari setiap perfumer tuh berbeda-beda. Ada yang rate-nya 5 juta, ada yang rate-nya 30 juta. Jadi tergantung. Tapi it doesn't mean oh ternyata untuk resep sendiri tuh mahal banget. Enggak juga sih. Itu itu starting awal, karena kita mau aroma kita original kan ya. Kedua, branding. Ini orang suka lupa banget dengan pentingnya branding. Branding itu esensial menurut aku. Karena agar brand kita tuh dilihat sama masyarakat, untuk kayak ketika ngeliat logo itu aku inget nih brand ini. Nah itu penting banget, karena branding ini akan menjalar ke hal-hal yang lain, lebih ke ke ceritanya dari nanti ketiga aroma yang kita create itu apa aja, warnanya apa aja, botolnya seperti apa, terus abis itu ceritanya gimana. Itu tuh penting dari segi branding. Dan dengan adanya branding, ini proses dalam pembuatan perfume brand tuh lebih cepat. Karena pasti orang branding bikinin 3D mock-up, jadi nggak perlu trial and error. Ternyata kurang geser, kurang apa, itu nggak perlu gitu. Kita meng-cut hal yang nggak penting itu. Itu dua. Terus ketiga, production. Ada Haki, ada Bepom, dan setiap pabrik punya rate mereka masing-masing sendiri. Terus packaging, mau soft box atau hard box, itu juga tergantung harganya juga beragam. Terus terakhir marketing. Nah ini marketingnya bisa gimana digital, nih kita mau membuat marketing. Tapi yang aku selalu tanamkan kepada klien-klien aku, bahwa kita harus meminimalisir risk. What is risk in bahasa Indonesia ya? Resiko ya. Kita harus meminimaliskan resiko. Jadi bisa kok kita, kalau misalnya sama aku produksi 100 botol per varian bisa, just to test the market first. Terus after that kita ya udah tinggal lanjut aja. Secara kan Bepom sama Hakinya udah terdaftar, maksudnya udah keluar, jadi tinggal produksi lagi gitu, kayak gitu. Jadi ngetes pasarnya ya udah 100 dulu aja. Terus habis itu kita lihat nih pasarnya kayak gimana, menerima atau enggak gitu. Jadi proses dari awal sampai akhir itu berapa lama? Kalau aku sih lihat sekitar 2 bulan ya. 2 bulan? Iya, cukup cepat ya? Iya, 2 bulan. Dan
cepet sih, termasuk cepet. Iya, iya, iya. Oke, menarik. Itu termasuk udah produksi ya? Iya, udah produksi Oke. dong. Wow, sama desain Iya. brandingnya Iya. dan sebagainya gitu. Oke, oke, Tapi menarik, biasanya menarik. lamanya sih lebih di R&D-nya. Ya. Kan kalau di aku kan ada 3 kali pertemuan, trial 1, trial 2, trial 3. Tapi kebanyakan ketika mereka trial 1, mereka nanya teman-temannya dulu kan. Iya, iya. Terus kayak ketika mereka udah dapat hasil yang konkret, baru trial 2, oh kayaknya kurang manis, saya kurang kurang dark nih, kurang apa. Nah, itu kan yang diganti-ganti gitu. Terus nanti mereka tanya ke teman-temannya lagi kayak gitu. Oke, I see. Kayak gitu sih. Oke, Yang menarik bikin, ya. agak lamanya di situ. Tapi ketika kita udah punya resep kita sendiri, itu udah cepet sih. Udah cepet ya. Oke, menarik sih. Oke. Tapi kalau Dede ngelihat sekarang ya, antara parfum lokal kan memang lagi ini ya, lagi growing gitu. Iya. Tapi compare tuh kayak parfum dari luar nih, itu gimana sekarang? Kalau parfum dari luar juga, kalau dari brand-brand Southeast Asia juga lagi naik semua. Kayak misalnya parfum dari Bangkok, local brandsnya juga lagi uprising gitu. Dari Korea juga, kayak we have Tamurins and we have Born itu pokoknya packagingnya mereka all out. Dan itu bisa menjadi gebrakan yang bisa kita sama-sama bareng-bareng. Ayo kita maju nih Southeast Asian perfume brands, bisa bareng-bareng kayak gitu sih. Oke. Jadi memang parfum ini sekarang lagi jadi bisnis yang menjanjikan ya? Iya, karena kalau misalnya dilihat dari cost of goods sold atau dari HPP-nya juga, kita bisa mengambil margin yang cukup lumayan juga gitu. Karena kalau misalnya lihat di range harga pasar Indonesia itu ada parfum yang 100 ke bawah, ada parfum yang 350, 450, dan sekarang kalau aku ngeliat tuh udah ada yang berani 1 juta ke atas gitu. Kayak parfum Hauser punya teman aku juga, Mo, salah satu perfumernya, dia berani karena aku ngelihat juga tingkat artistry dari dan konsepnya juga itu bagus gitu, dan packagingnya tuh semua tuh bagus gitu. Cause balik lagi, why not gitu. Iya. Oke. Kalau untuk market Indonesia ya, sebenarnya untuk kayak range harga parfum yang mungkin banyak dibeli gitu ya, banyak laku gitu. Itu di antara range berapa sih sebenarnya? Kalau sekarang sih, kalau kita ngelihat yang fair yang kayak misalnya lagi flash sale, buy 2 get 1, yang hal yang kayak gitu sih sekitar 100 sampai 200. 100 sampai 200-an ya. Iya. Itu balik lagi, kalau misalnya kita mau berbisnis, kita harus tahu market kita gitu. Kita kalau misalnya market yang kayak misalnya 200-100 ke bawah, kita harus berani dari segi marketingnya. Karena kan jatuhnya untuk menutupi return on investment-nya itu kan harus berdasarkan quantity, ya kan? Benar. Jadi harus jor-joran itu. Iya, betul. Ya untuk menjualnya. Tapi kalau misalnya yang 350, 450, ya kita main kelas menengah, tapi harus tahu siapa nih yang kita jual untuk jual perfumnya. Dan ini juga penting, the piece of marketing ya, place, people, price, hal-hal yang itu yang kita harus benar-benar tahu. Jangan sampai nih misalnya kita jual parfum yang 1 juta tapi sebelah kita yang flash sale 100 dapat 2. Pasti kalau ngelihat ke booth sebelah yang kayak mahal banget ya. 11 saya dapat 2 gitu loh. Iya, harus Jadi tahu kan audiensnya dulu, marketnya dulu. Bener, setuju. Oke. Tapi potensi dari parfum Indonesia ya untuk go internasional itu gimana sih? Ada banget. Ada banget. Karena balik lagi, even like last year yang dimenangkan untuk jadi tahun lalu itu ada kompetisi parfum, ada di Amerika Serikat. Kompetisinya itu ada jalur independen, ada macam-macam jalurnya, dan yang menang itu dari Bangkok. Dan itu ada aromanya aroma pandan. Oke. Tapi balik lagi, aroma pandan kan
Indonesia banget. Jadi kayak Ah, untuk oke. kita bisa menang tuh ada banget gitu loh. Tinggal gimana kita Menuju sana menuju ke gitu. sana gitu, Heeh, heeh. menghasilkan perfumer-perfumer Indonesia. Iya, heeh, Oke, gitu. Harus oke. sering sih kayaknya, makanya ini Desember mau ngirim beberapa brand perfume yang ada 30 brand ini, dipilah-pilah siapa yang bisa kita masukin ke competition Kompetisi itu itu. gitu. Oke, menarik, menarik. Oke, oke. Thank you banget Dede udah ngobrol Yeay. A to Z tentang parfum. Keren banget, ini pengetahuan baru juga buat kita, buat teman-teman melangkah juga. Mungkin terakhir tips nih dari Dede ya, buat teman-teman melangkah yang mau memulai berbisnis gitu ya. Itu seperti apa? Menurut aku just do it. Kalau aku sih emang orangnya gitu ya, selalu terjun aja. I understand sometimes tuh comfort is everything gitu. Kayak enak kita dapat gaji bulanan, tapi balik lagi kalau misalnya kita bisa meng-create something yang original dari diri kita sendiri, why not gitu. Dan Ya. kalau misalnya kita mau melangkah ke depan, ya memang banyak resikonya, ada A, B, C, D, E, F, G. Itu kalau dihitung banyak banget, tapi kita akan tahu persis akan resiko yang kita hadapin secara face to face itu kalau kita emang udah terjun ke dalam itu. Jadi just do it aja sih menurut aku gitu. Pokoknya berani melangkah Ya, ya. Pokoknya mulai aja dulu. Iya, Iya, benar banget. Oke, thank you banget ya Dede Yay. sharing-sharingnya, Thank dan you so sukses selalu ya much. buat Yes. bisnisnya semuanya. Thank you. Thank you.